Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mentas, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik, diberkahi, sehat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa terasa kita udah seri yang ke-20 nih dari acara Mentas. Acara Mentas, suara saya kedengeran ya? Aman? Oke, acara Mentas ini peruntukannya sederhana. Karena di Ngobras itu nggak cukup waktu untuk apa? Untuk diskusi mengenai usahanya masing-masing. Pertanyaan atau waktu untuk bertanya itu terbatas. Jadi lahirlah program Mentas ini atau mentoring tuntas. Nah, tapi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah yang pernah muncul di Ngobrol Santai, terus usahanya meningkat, itu saya apresiasi melalui program atau acara Mentas ini. Ya, jadi buat teman-teman yang lain yang mau muncul di Mentas, gampang caranya. Muncul di Ngobras, dan kalau sudah muncul di Ngobras, usahanya bertumbuh 3 periode terakhir, itu insya Allah bisa masuk syarat muncul di Mentas ini. Kenapa harus pakai syarat-syarat seperti itu? Karena kita ingin menginspirasi dan juga memotivasi, memberi contoh kepada teman-teman yang lain yang udah pernah muncul di Ngobras, bagaimana caranya menumbuhkan usahanya 3 periode terakhir ya. Nih, sekarang kita tamunya dari OKOC Forever yang di Bandung, namanya Umi Alia. Beberapa waktu lalu saya udah ketemu di Bandung berkali-kali. Tapi sebelum ke sana kita ketemu dengan pertanyaan yang satu ini. Ya, pertanyaan ini. Bentar ya, saya cek dulu nih kualitas gambarnya. Kualitas gambarnya sudah oke belum? Oke, kayaknya udah oke ya. Terus ada yang bertanya nggak? Oh, ini juragan artikel udah muncul. Bentar ya, Umi. Oke, dari Mbak Bet, Jogja. Pak Indra semoga baik terus ya kabarnya. Amin, sama-sama Mbak Bet. Minta motivasinya untuk adik saya yang mau masuk jadi polwan. Mohon disebut namanya Sri Suciati Putri. Untuk Ananda, Adinda, Sri Suciati Putri, semoga Allah ijabah doanya, keinginannya, dan keinginannya diberkahi, yaitu masuk ke polwan. Polwan apa? Polisi wanita. Ya. Dan Allah berikan jalan keluar terhadap proses masuk ke pendidikan polwan, dan insya Allah diterima. Kalau misalnya belum, berarti Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk Sri Suciati Putri. Oke, jadi yang menarik adalah jalannya manusia belum tentu yang terbaik untuk manusia. Terbaik apanya? Terbaik untuk dunianya, ketentraman jiwanya selama di dunia, dan akhiratnya. Yang tahu siapa? Ya pencipta kita, sang pencipta itu yang paling tahu, karena dia yang mendesain seluruh tubuh ini, dia yang meridoi semua perjalanan hidup kita, keputusan-keputusan kita. Ada yang keputusan kita yang mendekat kepada ridhonya, ada yang menjauh. Semoga pendidikan polwan ini menjadi
bagian yang mendekat. Amin ya rabbal alamin. Oke Mbak Bet, motivasinya adalah semua orang harus berkarya, tapi yang lebih penting adalah menjadi manusia produktif. Manusia produktif khususnya untuk pemuda itu diterjemahkan di dalam pemuda yang berpenghasilan. Semoga ini yang bisa dijalani oleh Adinda Sri Suciati Putri. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada Bumai Saroh dari Surabaya, OKOC DC Distribution Center. Yuk kita undang, tapi sebelum itu saya mau tampilin yang lebih jelas nih, poster yang lebih jelas tuh. Juragan artikel, artinya apa? Profesinya atau keahliannya adalah menulis, bukan cuma nulis tapi ya, mencetak dan mempublikasikannya. Kita undang Umi Alia. Sambungan saya aman dan stabil, nggak seperti kemarin. Amin ya rabbal alamin. Umi. Assalamualaikum Prof, sehat? Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Ini baru 3 minggu lalu ya ketemu ya, apa 3 minggu ya? 3 minggu apa 2 3 minggu? mingguan Prof ya, waktu ke Bandung Prof ya. Masya Allah, luar biasa Prof aktivitasnya. Aktivitas saya atau aktivitas Umi Aktivitas ini? Prof Uno lah, aktivitas Prof Indra Uno yang luar biasa. Masih selalu menyempatkan diri dan memprioritaskan untuk kami Prof, luar biasa ini. Masya Masya Allah. Allah, alhamdulillah semoga jadi amal jariah Prof ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Terima kasih Umi Ya, dan Masya Allah. terima kasih OKOC Forever Bandung yang terus mendampingi semua anggotanya di Bandung dan sekitarnya. Makasih Ya, juga silaturahminya dan semangatnya nih. Oh iya, sebelum kita mulai, ini adalah produknya Umi Alia. Apa itu? Nih, Masya Allah. ya, coba kita tutup dulu. Alhamdulillah. Oke, Terima kasih ini Prof. adalah buku ini adalah inisiatif atau ide atau kreasi dari Umi Alia diwujudkan menjadi suatu inovasi, yaitu bentuknya buku ngobras bersama Alhamdulillah. Indra Uno. Jadi ini bukan bukunya saya, ini Iya, bukunya, ini bohirnya nih, ini bohirnya. Pemiliknya adalah Umi Alia. Alhamdulillah. Masya Allah, ini makasih nih tuh, yang muncul tuh dikasih ada profilnya, jadi ini juga bagus buat komunitas yang bersangkutan. Dan ini tunggu tanggal mainnya ya, ini Iya, siap siap-siap Prof. launchingnya bulan Juli Prof, Juli. pertengahan insya Allah. Ya, Karena Juli. Juli itu besok ya. Iya, besok. Oke, Besok udah Juli. terus semoga lancar jalannya untuk Amin. launching, Amin, Prof. terus dibuatkan eventnya ya, Iya, siap Prof. yang hibrid supaya teman-teman Iya, yang lain kerjasama sama OKOC Indonesia juga supaya bisa lebih luas. amin, Jadi amin. ada bedah bukunya, ada ngobrol-ngobrolnya, mungkin dihadirkan 1-2 yang muncul di situ, yang muncul di bukunya sebagai Narasumber. bagian dari cerita. Iya. Oke, itu pengantar dari saya. Oh ya, teman-teman semua, hari ini udah masuk 1 Zulhijjah. Iya, suatu hizah. Semoga yang besok akan saum Zulhijjah, Allah berikan kekuatan, berkah, Amin. dan juga Amin. apa ya? Dan juga diijabah semua doa-doanya.
Udah itu terus Allah balas dengan berlipat-lipat. Ya. Amin, Prof. Terus kalau ada yang mau saumnya bukan cuma besok tapi juga tanggal 8 Juli, yaitu hari tanggal 8 itu hari, kok saya lupa namanya. Kalau tanggal 9-nya pas hari wukuf, tanggal 8-nya yang lagi di Madinah. Madinah, kok Madinah? Mina. Ya kalau teman-teman yang lagi di sana. Jadi bisa 3 hari. Ya, 3 hari puasanya di sebelum Idul Adha tanggal 10. Idul Adha versi pemerintah. Karena kemarin katanya nggak bisa lihat hilalnya. Jadinya digenapkan menjadi 30 hari bulan Zulkaidahnya. Udah itu ada juga teman-teman yang mau puasa 9 hari. Woi, Masya Allah. Luar 9 biasa. hari berapa tuh? Dari mulai besok terus sampai 1 hari sebelum Idul Adha. Idul Adha. Insya Allah Allah balas dengan janjinya di dalam hadis bahwa itu adalah 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah dan juga di Amin. bulan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke nih, terakhir kita muncul, ada yang inget nggak nih? Tanggal berapa nih? Mau berapa, Prof ya? Ayo, coba. Biasanya Winnie kasih tahu nih. Tapi Winnie, mana nih Winnie? Sekitar Januari, Prof. Hah? Januari tahun? Januari, ya. Januari tahun ini, Prof. Serius? Iya, Januari tahun ini. Serius tahun ini? Oke, coba. Perasaan saya juga udah lama, ternyata Januari. Saya pikir November itu. Januari Saking tahun lalu ya, 2021 ya? saking follower Prof terus ya. Masya Allah. Umi Alia. Alia tulisnya gimana ya? A-L. E-nya 2, Prof. Oke. Umi Aleya. Aleya. E-nya 2, ya. Y-A. Oke. Oh, 22. 22 apa ya? Bentar. Oh, ini 22 Januari 22. 2022. Masya Allah. Oke. Biasanya ngantrinya setahun loh, Umi. Iya. Berkat ini, Prof. Berkah mengurus buku, Prof. Oh iya, sekalian promosi buku ya. Iya. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Biasanya yang muncul di Mentas nih, itu udah lebih dari 12 bulan. Lebih dari 12 bulan ngantri. Ini, waduh, luar biasa ini. Ini luar biasa. Oh, coba ya saya cek dulu. Bener nggak tanggal 12? Tanggal 16 ini bukan. Tunggu. Lah, tunggu. Oh, ini dia. 27 Januari, kok 27 Januari? Iya 27. Ini namanya Winnie sedikit error. Katanya 22, Win. Bukan 22, Win. 27. Oke? 27 Januari 2022. Oke. Selamat datang kembali di Terima kasih, Prof. Instagram live saya. Khususnya ini acara yang berbeda. Namanya Mentas. Mentas itu singkatan dari mentoring tuntas. Saya ucapkan selamat buat Uni. Karena yang muncul di acara Mentas ini artinya apa? 3 periode terakhir atau 3 bulan terakhir usahanya naik, tumbuh, naik lagi, tumbuh lagi, naik lagi. Jadi 3 bulan berturut-turut ya. Congratulations. Masya Allah. Alhamdulillah, Prof. Nanti tujuannya Mentas ini adalah kita memang
adalah mentoring ya, bolak-balik bicara mengenai usaha, khususnya usahanya Umi. Udah itu kita pengen teman-teman terinspirasi. Apa sih rahasianya kok bisa usahanya tumbuh terus? Habis itu Umi juga bisa berbagi ya, berbagi tips and tricks selain nanya-nanya sama saya. Udah itu terakhir mungkin promosi buku ya, promosi buku tapi dimulai dengan perkenalan sedikit supaya mengingat teman-teman lebih apa produk atau jasanya Umi ya. Thank you Ya, Umi, silakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Indra Uno yang selalu menyediakan waktu ya, selalu memprioritaskan untuk kami semua. Masya Allah, saya dapat kabar dari Mbak Winnie harusnya katanya Jumat, tapi Prof ada kegiatan jadi Kamis dan demikian konsistennya Prof. Luar biasa, semoga betul-betul saya merasakan dengan Prof itu apa namanya ya, kami itu dibina gitu betul-betul dari hati, itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan menjadi bekal Prof, amal jariah Prof ya kepada kami semua, membina kami betul-betul mendampingi yang saya rasakan. Amin, Masya Allah. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Coach Esti selaku Ketum OKOC dan kepada Coach Amelia selaku Sekretaris Umum, dan juga tidak lupa kepada Bunda Irma, Ibu Irma yang selalu mendampingi saya juga selama di Bandung ya, dari OKOC Forever Bandung. Dan perkenalkan, saya ini nama aslinya Ibu Sri, Prof. Sri Kuswayati, tapi lebih sering oleh teman-teman di komunitas menulis itu dipanggilnya Umi Alea, karena kebetulan anak saya itu namanya Alea, jadi Umi Alea supaya lebih unik aja, Prof. Kalau Sri kan udah banyak, Prof ya. Kalau Umi Alea, wah ini kenapa namanya Umi Alea, pasti ditanya terus kan, jadi pasti ingat terus, Masya Allah, maaf. Dan kemudian usaha saya itu adalah penerbit buku, Prof. Penerbit buku, dan keunikannya itu berbasis komunitas. Nah, jadi sebelum saya memiliki penerbitan buku, yang langkah yang pertama saya lakukan itu adalah membina komunitas. Membina komunitas dengan mengadakan kegiatan training kepenulisan. Jadi selain profesinya itu sebagai pemilik dari komunitas dan juga penerbitan, saya itu basicnya pengajar, Prof. Jadi sangat-sangat senang berbagi ilmu. Yang namanya guru kan pasti senang lihat orang lain maju, murid maju. Nah itu mungkin yang membuat saya selalu melakukan inovasi dan memikirkan apa sih yang bisa diberikan saya kepada murid-murid, kepada peserta, dan apa yang bisa peserta berikan kepada orang lain dengan skill yang dimilikinya, ya diantaranya dengan buku ngobras ini, Prof. Gitu. Jadi buku ngobras ini adalah salah satu karya dari peserta training kelas memoir. Jadi saya ada kelas namanya kelas memoir, di mana memoir itu kan menulis buku tapi fokus kepada satu kejadian gitu. Dan ini saya berikan challenge kepada peserta kita sekarang mulai diversifikasi, Prof. Jadi nggak melulu kisah sendiri yang dituliskan, kisah orang lain yang tulisan, tapi bagaimana kita bermanfaat dengan cara apa? Kita lihat acara Prof itu di Ngobras luar biasa gitu ya, sangat-sangat bermanfaat. Kalau di IG aja kan bisa hilang, Prof, bisa ketimpa-timpa sama yang baru gitu kan. Nah, tapi kalau dibukukan itu akan lebih abadi kami pikir, dan itu pun juga ya, Insya Allah. Dan itu pun juga para penulis merasakan transfer energinya, Prof. Jadi ini bagus banget, isinya bagus, menginspirasi. Nah, itu baru di kalangan penulis, belum lagi nanti mungkin di kalangan pembaca. Jadi sangat-sangat apa ya, kalau saya melihat ini berlian semua. Ada Mentas, ada Ngobras, ada banyaklah program-program Prof itu yang sebetulnya itu ilmu semua gitu. Dan Prof itu kan praktisi, jadi pasti beda. Yang saya rasakan sentuhannya beda karena Prof memang terjun di bisnis juga. Jadi dan kekinian juga. Terakhir waktu ngobrol dengan Ngobras dengan saya tuh, Prof itu tahu digital marketing kayak AIDA dan sebagainya. Prof itu benar-benar nyebur ke Bu Irma. Betul-betul apa ya? Kalau saya rasakan jarang gitu lah orang sehebat Prof itu mau humble, mau membumi, mau apa namanya berbagi ilmu tanpa pamrih. Nah itu mudah-mudahan semangatnya juga terus abadi. Salah satunya dibukukan itu, Prof. Jadi seperti itu. Nah, jadi semangatnya memang keunikannya mungkin bisnis saya itu memang berbasis komunitas, Prof. Gitu. Dan kalau dikatakan inovasi dan omset, memang sejak
saya itu ngobras kemarin, saya lebih fokus nggak ke training lagi, Prof, tapi ke diversifikasi layanan penerbitan. Kenapa seperti itu? Karena training-training sejenis sudah banyak, Prof. Jadi misalnya gini, saya ngadakan training artikel atau training editor. Nanti ada siswa saya juga sama bikin komunitas. Nanti mentor di saya ngajar di dia. Jadi alhamdulillah sudah terduplikasi, sudah banyak kegiatan sejenis. Artinya sudah banyak orang-orang yang mendapatkan fasilitas training yang sama. Berarti saya harus up lagi, saya harus inovasi lagi supaya teman-teman yang sudah pernah training di saya tuh mendapatkan skill yang baru. Di antaranya sekarang adalah magang, Prof. Magang itu salah satunya nulis buku ngobras ini, challenge gitu. Nah ini Prof, ini buku ngobras yang Prof pegang. Nah ini juga salah satu karya alumni juga, Prof, kelas memoir. Ini narasumbernya di New Zealand, Prof. Jadi yang dituliskan itu kisahnya Nur Hayati ini di New Zealand, Dan penulisnya ini tinggalnya di Indonesia. Bagaimana kita berinovasi dengan menuliskan buku ini adalah si narasumbernya itu kita wawancara, Prof, pakai voice gitu. Jadi kalau dengan ngobras itu acara yang di ngobras dituliskan, tapi kalau di memoir ini adalah karena Teh Nur Hayati ini sibuk banget di New Zealand, jadi beliau itu lewat voice, diwawancara lewat voice, dan dari voice jadi buku. Nah ini terus-menerus kita melakukan diversifikasi supaya apa? Supaya teman-teman tahu ternyata ketika orang-orang sudah melakukan hal yang sama, kita harus punya keunikan, kita harus punya value. Itu yang saya selalu berikan kepada teman-teman, pun juga kepada mahasiswa, karena saya juga dosen, Prof. Jadi semangat berinovasi, semangat untuk terus memberikan yang terbaik dan memberikan solusi, itu adalah yang harus dimiliki oleh para pengusaha supaya bisa sustain bisnisnya, Prof. Bisa terus ada order masuk, Prof. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudah belajar mengkonversi acara Prof. Indra Uno di IG jadi buku. Ini juga kita udah konversi teman-teman saya di SMP 5 Bandung ini. Dari acara di YouTube, Prof, YouTube jadi buku gitu kan. Terus tadi voice wawancara jadi buku. Jadi artinya ketika kita bicara tentang menulis buku itu bukan hal yang sulit kalau kita lakukan secara bersama-sama gitu ya, secara berbagi peran di situ gitu. Misalnya Teh Yanti tadi sibuk kan, nggak punya waktu untuk menulis, tapi kisahnya sangat inspiratif, Prof. Bagaimana beliau membangun karir dari nol di New Zealand, meninggalkan kemapanan di Indonesia. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan, tapi dia ingin sesuatu yang baru terkait dengan kehidupan keluarganya dan berhasil di sana. Dan saya memotivasi untuk tuliskan supaya anak Indonesia itu tidak takut bermimpi gitu. Tapi gimana Umi menuliskannya? Saya kan sibuk kerja dan sebagainya. Ya sudah, kita bikin kerangka buku, kita sepakati berapa bab yang akan ditulis, kemudian tiap babnya kita lakukan wawancara itu via WhatsApp, Prof. Jadi bisa kita lintas benua berproduktif bersama. Seperti itu, Prof, kalau untuk gambaran produknya ya. Jadi memang Juragan Artikel ini adalah nama komunitas, dan CV FBM Solusindo itu nama penerbitnya yang tadi menjadi media teman-teman di komunitas untuk lahir karya dalam bentuk buku. Itu mungkin Prof kalau secara garis besar ya. Perjalanannya seperti itu. Iya, iya. Keren ini, keren. Sekarang udah berapa yang diterbitkan melalui CV tersebut? CV baru 1 tahun berjalan itu sekitar 200 buku, Prof. 1 tahun fokus ya, di akhir tahun 2021 itu kita baru fokus ke buku. Sebelumnya kita fokusnya di training. Jadi saya melihat teman-teman ini udah terlatih gitu kan di kelas-kelas. Sekarang saatnya mulai berkarya gitu dari penerbitan. Jadi memang sekarang itu saya rasakan memang berkomunitas berjejaring antar komunitas itu yang membuat kita memiliki pengalaman-pengalaman lebih gitu, diantaranya dengan OKOC kan, kemudian juga kemarin itu saya juga sudah dengan salah satu perguruan tinggi di Bandung itu saya memberikan ide bagaimana kalau kisah-kisah success story alumni-alumninya dituliskan. Kenapa saya meminta demikian? Karena perguruan tingginya biasa-biasa aja, kalau disebutkan orang mungkin di mana ya, di Bandung nggak tahu gitu, tapi ternyata alumninya bisa sampai S3 di Jepang, sampai S3 di
Arab Saudi, artinya seseorang itu bisa bersekolah di mana saja dan bisa punya kesempatan yang sama asal mereka punya daya juang dan mau belajar. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan pesan di buku itu gitu, Prof. Jadi sekarang kerjaannya menjalin networking untuk tadi membuka kesempatan menulis buku dan mengajak teman-teman alumni berkarya. Begitu, Prof. Kalau sekarang agendanya. Wah, itu Alhamdulillah. 200 buku setahun itu setiap hari mungkin kira-kira rata-rata satu buku selesai itu ya kira-kira ya. Iya, kira-kira iya, Prof. Karena Dan kita hari juga ada kerja ini sekarang yang sedang, kenapa, Prof? hari kerja lah kita hitung hari kerja Dari berarti kerja hari ya. kerja itu 22 kali 12 jadi 220-an ya sehari satulah kira-kira. Iya, dengan aktivitas kita yang ibu rumah tangga kan, Prof. Sebagian besar ibu rumah tangga. Dan saya pun bekerja gitu, Prof. Jadi saya pun sebetulnya pekerjaan utamanya dosen, mengajar gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa perempuan itu bisa tetap produktif di tengah-tengah kewajibannya gitu. Kalau misalnya kita itu fokus ke buku, mungkin karyanya bisa lebih banyak lagi ya. Tapi saya semangatnya ini adalah bagaimana seorang ibu yang asalnya memiliki pendidikan tinggi, kemudian tinggal di rumah, potensinya bisa dimaksimalkan dengan salah satunya dengan menulis, Prof gitu. Jadi dia tetap bisa mengurus rumah tangga, tetap juga bisa menulis gitu. Saya pun juga tetap bisa mengajar dan juga bisa tetap mendampingi teman-teman berkarya seperti itu. Jadi memang kita itu base-nya seperti itu, mengajak para ibu berkarya dari rumah gitu, Prof. Kalau Umi jadi produktif di sini diterjemahkan menjadi berpenghasilan tambahan gitu ya. Jadi Betul, Prof. produktifnya bukan hanya sekedar produktif tetapi menciptakan tambahan keuangan Iya, rumah betul. tangga. Iya, Nah, betul, Prof. ngukurnya lebih mudah ya. Jadi produktif itu Iya, bisa diukur macam-macam tetapi produktif yang dimaksud di sini adalah produktif yang mendatangkan cuan gitu ya, mendatangkan cuan dan mendatangkan income atau penghasilan untuk rumah tangga. iya, betul. Kira-kira gitu ya. Nah, ini ukuran ini terutama penting banget buat pemuda usia 15 sampai 24. Karena apa? Karena bukan sekedar selesai sekolah atau menjalani sekolah atau kuliah, tetapi di ujungnya itu adalah sesuatu yang bisa terukur dan diukur, yaitu apa? Mendatangkan Ada. penghasilan Iya, betul, alias Prof. produktif. Bukan cuma usianya yang produktif, Iya, tetapi usia biologis ya. Usia biologis iya, itu kan kita nggak ada pilihan gitu ya, makin lama makin bertambah umurnya. Nah ini bertambahnya umur tapi juga produktif dengan penghasilan. Amin ya rabbal alamin. amin, Prof. Oke, thank you nih Umi udah ceritain sedikit tadi luar biasa dan saya ngeliat ke depannya sih banyak hal yang bisa dilahirkan dari kegiatannya Umi dan lebih banyak lagi orang yang bisa ikutan bareng-bareng terhadap tujuannya menjadi produktif Amin, Prof. dan berpenghasilan tambahan atau penghasilan baru gitu nih. Oke, sekarang Iya, kita Prof. langsung aja ke acara ini mentas mentoring di mana saya Tuntas. melakukan pendampingan usaha kepada Umi Alia. Nah, Umi Alia kan tadi namanya aslinya namanya Sri. Pri, ya. Ini apa nih tulisannya nih? Apa, Prof? Ini di atas nih. Mentas? Oh, nggak kelihatan, Prof, ketutup. Oh iya, Seri, itu betul. Itu seri, Prof. tulisannya nih. Kalau di Seri, seri. iya seri. Seri itu bukan namanya ya. Sri ya namanya. Bukan. Seri. Betty. Beda tipis. Oke, Oh, Betty. silakan. Ya, Ini Prof. selamat datang nih buat buat Kak Emma dari Cirebon, Berkah Cirebon. Oke, Cirebon. Selamat datang. Terus tadi hmm, ada tunggu. Ida Surya Tirara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ada siapa lagi nih? Holly 85, belajar dengan ahlinya. Cuma signalnya malu-malu, nggak apa-apa. Berjuang terus signal. Karena Instagram itu hubungannya dengan perjuangan demi signal. Karena berat, Instagram itu berat. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mengikutinya. Kalau enggak nanti ikutin rekamannya ya. Oke, silakan Umi. Ada yang mau ditanya? Kalau saya nggak bisa Ya, jawab, Prof. nanti saya nanyanya ke Bu Irma sama ke Coach Esti ya. Ya, Prof, ini saya karena tugas utamanya mengajar, Prof ya, di perguruan tinggi. Itu kadang-kadang saya suka ke distrak, Prof, ke distrak ngurus bisnis gitu. Misalnya, contohnya akhir tahun kemarin saya ngurus sertifikasi dosen gitu kan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan di penerbitan itu jalan apa adanya gitu, Prof, gitu. Jadi sering ke distrak-distrak gitu seperti itu. Memang berjalan dan alhamdulillah juga kalau untuk buku memang terlihat pergerakannya karena kita sudah tadi menjalin kerjasama dengan berbagai macam komunitas ataupun pribadi-pribadi yang akan menulis, tapi memang saya ingin lebih maksimal lagi gitu, Prof. Jadi saya itu kadang-kadang tadi ke distract sama pekerjaan utama di kampus ya. Seperti yang terakhir itu saya juga melakukan penelitian dan kemarin juga beberapa hari terakhir ini pendampingan, Prof, pendampingan kepada UMK karena saya sudah ikut dengan Coach Esti di Jakarta, Coach Amalia juga. Nah, kebetulan saya juga mengajar mata kuliah kewirausahaan dan kami terjun langsung di kampus mengadakan pengabdian pada masyarakat itu mendampingi targetnya 1.000 UMK untuk bisa tersertifikasi halal karena saya juga pendamping halal. Jadi saya tuh banyak yang saya harus kerjakan. Kadang-kadang ini juga rencana-rencana ini kurang maksimal katakanlah, Prof. Meskipun secara ini naik tapi tadi ingin lebih tajam. Nah, kira-kira Prof, saya lihat Prof kan kesibukannya tinggi sekali, ada ke komunitas, ada mengurus usahanya dan sebagainya, tapi semuanya bisa berjalan on the track gitu kan. Kayak Teh ini ke Bandung gitu. Prof itu ke Bandung betul kan? Nggak misalnya Umi, saya sibuk dari Cimahi, udahlah nanti kapan-kapan lagi aja gitu kan enggak. Prof janji sama saya ketemu kan gitu. Kemudian janji mentas-mentas. Nah itu padahal Prof itu kan pastinya lebih sibuk dan lebih banyak lagi urusannya dari saya. Bagaimana itu Prof menjaga semuanya bisa terus berjalan dan bisa maksimal gitu hasilnya gitu Prof. Itu mungkin yang ingin saya dapatkan malam ini nasihat-nasihatnya dari Prof pendampingannya. Oke, makasih Umi. Ini juga adalah sebuah tantangan yang terus-menerus, tantangan yang terus-menerus. Jadi nggak pernah bukan tantangan. Apa itu mengelola sumber daya yang terpenting dalam kehidupan kita? Apa itu sumber daya yang terpenting? Duit? Bukan. Terus apa lagi? Harta lainnya? Bukan. Jabatan lainnya? Bukan. Atau koneksi atau relasi? Bukan juga. Walaupun mereka itu semuanya penting ya. Tetapi ini yang terpenting dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini bukannya karena mahal banget, tetapi karena kalau bahasa Inggrisnya bukannya dia no price atau nggak ada harganya, tetapi priceless, yaitu tak ternilai. Apa itu? Bahkan diabadikan di Quran, ya, wal asr, jadi demi masa. Kenapa? Karena dia nggak bisa Kembali. dipundur-pundurin gitu ya, nggak Ya. bisa dipundur-pundurin, nggak bisa didapetin lagi. Walaupun kita bisa mengelolanya, tapi sekedar mengelolanya, betul-betul bukan punya kita itu. Nah, jadi kita sesuatu yang kita punyai bukan terbatas ya, kita punyain yang tak ternilai ini, kita pasti lebih sayang gitu ya, lebih nyaah, ya, lebih dieman-eman. Kalau sesuatu yang kita sebut tak ternilai ya, kalau kita punya sesuatu yang kita anggap tak ternilai itu Ya. wah disayang-sayang, disimpan-simpan, terus di Jaga-jaga. dijaga-jaga, terus dipakainya juga untuk sesuatu yang penting banget. Nah, artinya apa? Ada pengelolaan
waktu yang kita harus jadi mahir. Sebenarnya di dalam hal ini, kalau kita mau lihat gender ya, laki dan perempuan, yang lebih mahir untuk mengelola waktu itu sebenarnya perempuan. Perempuan bukan saja lebih mahir, tetapi secara biologis diberikan oleh Allah satu lagi nih yang laki-laki nggak punya, yaitu kemampuan secara biologis atau secara otak untuk melakukan multitasking. Multitasking ya, Prof, betul. Ya, multitasking. Kenapa? Karena begitu besarnya tanggung jawabnya dan begitu beragamnya. Kalau laki-laki, tanggung jawabnya kalau dia di dalam kubur gitu disuruh pertanggungjawaban gitu ya kehidupannya, yang pertama ditanya adalah apa yang dilakukan untuk memberikan nafkah. Itu yang tertinggi, Ya, yang pasti ditanya. Tapi kalau perempuan itu yang ditanya adalah bagaimana menjaga amanah khususnya keluarga. Ya, jadi ya, atau betul. bahasa lain guru saya itu menyebutnya perempuan itu tugasnya spesifik, menjadi benteng keluarga. Nah, guru saya almarhum dia mengatakan benteng keluarga. Artinya apa? Ya mm, dari spiritualnya, dari emosinya, Ya, dari fisik itu dibentengi. betul, Bukan Prof. cuma bukan cuma anak-anak, tetapi juga suami juga. Nah, jadi ini kan banyak hal yang harus ditangani. Kalau laki-laki tadi cari nafkah, udah ya. Utamanya ya, walaupun ada yang sekundernya. Nah, karena dia tugasnya beragam, akhirnya Allah menitipkan kemampuan untuk multitasking. Multitasking. Ya, jadi time management di perempuan itu bukan saya gender bias gitu ya, tetapi memang secara biologis dia udah punya itu, terlahir tuh udah punya, bukan cuma bakatnya, tetapi secara Tuh, fitrah fisiologis juga. sudah ada. Nah, jadi tinggal dimunculkan setinggi-tingginya potensi itu, disempurnakan, dilatih, dilatih, dan dilatih, dan menggunakan ilmu yang terkini tentunya ya, teori-teori yang terkini dipraktekkan, akhirnya dia menjadi skill yang bukan cuma skill pemula atau menengah gitu, tetapi expert level gitu ya. Nah, seringkali kalau ditanya, saya dulu hmm, semuanya saya kerjain sendiri, dalam artian timekeeping juga saya lakukan. Tapi ternyata saya bukanlah yang ahlinya. Jadi ada yang lebih ahlinya di sini, dalam hal ini Winnie nih. Winnie lebih Ya, ahli. Mbak Jadi Winnie, ya. dia betul-betul time keeping, time controlnya saya. Jadi waktunya ya, jadi Ya, kapan mulai, kapan berhenti. Karena yang paling susah buat saya nih adalah berhenti. berhenti. Iya, Berhenti. berhenti. Karena kalau saya udah lagi berdiskusi, silaturahmi gitu, udah nggak inget waktu aja gitu ya. Apa yang masih harus dibahas ya dibahas gitu. Sementara akhirnya ada fungsi yang mengatur waktu ini saya serahkan kepada yang lebih ahli dari saya, yaitu scheduler, namanya scheduler. Skedul. Ya, sampai nanya Mbak Winnie kan, Scheduler. Umi Prof udah nyampe belum? Prof udah ketemu Prof belum? Gitu, memang dikawal betul ya waktunya itu. Iya, Profnya jadi masih di Cimahi katanya waktu di Bandung tuh kemarin. Ya, kuncinya sebenarnya adalah seperti yang disampaikan di dalam Quran dan hadis, serahkan pada ahlinya. Nah, kalau kita merasa ada yang lebih ahli dari kita, bukan berarti kita nggak ahli, ada yang lebih ahli, ya udah kita kolaborasi dalam hal ini. Jadi itu yang saya bisa bagi sama Umi. Jadi nggak melulu ya, nggak melulu. Wah, berarti saya harus keluarin biaya lagi buat satu anggota tim lagi.
sebenarnya dengan digitalisasi ke semuanya itu ada banyak aplikasi yang membuat kita lebih mudah untuk mengontrol dan menschedulekan waktu kita agar lebih efisien dan efektif. Maksimal Dan penggunaannya. Ya, saya bersyukur banget bahwa ya nggak direncanakan, tapi tiba-tiba Allah bilang Indra masuk sekolah, namanya sekolah pandemi, 2 tahun 3 bulan. Sekolah pandemi itu mengajarkan gimana mencapai hal yang sama dengan menggunakan cara lain, yaitu teknologi. Jadi saya bersyukur melalui sekolah ini. Ditanya udah lulus belum? Belum tentu ya. Tapi struggling aja terus, berupaya aja terus untuk melampaui yang namanya sekolah yang disebut sebagai sekolah COVID. 2 tahun, belum belum apa ya? 2 tahun masih jalan ya sekarang ya. 2 tahun 3 bulan masih ppkm level 1 ya. kan. Jadi itu yang saya bisa bagi, Umi. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil sama yang mendengarkan dan Umi. Silakan Umi. Prof, suaranya kurang jelas, Prof. Yang terakhir kurang jelas suaranya yang Oh, terakhir. oh iya iya. Cek, dengar Umi. Kedengeran ya? Barusan agak agak Oh, apa? oke. Putus-putus gitu, Iya iya. Prof. Ya. Oh iya, tadi ini tadi loading. Yang loading siapa ya? Saya atau Umi? Nggak tahu nih apa saya apa Prof. Sempat loading tadi. Oh, oke. Mungkin saya kali ya. Oke oke. Mudah-mudahan tadi sedikit membantu Umi Sangat yang membantu, Prof. sharing. Sangat membantu. Ya, sharing. Silakan Umi, ada lagi yang lain? Prof, kalau untuk model bisnis seperti saya, Prof, yang memang base-nya ibu rumah tangga ya, sebagian besar kan penulisnya ibu rumah tangga, Prof. Kemudian saya juga sendiri juga merangkap-rangkap kan tadi ya ada kegiatan mengajar, ada kegiatan pendampingan UMKM juga gitu kan. Apakah kami gitu ya, kami di komunitas itu bisa menjadi besar atau sebetulnya memang hanya ranah-ranah tertentu yang bisa kami pegang kalau Prof melihat potensi kami gitu ya. Kalau di kami ini kan ada penulis, ada juga teman-teman yang fokus di admin Prof. Jadi bekerja membantu admin-admin apa mengolah akun fanpage di Facebook, akun IG gitu. Ada yang fokus juga jadi seperti pasukan endorse, mengendorse produk. Nah, dengan potensi seperti ini apakah kami bisa berkembang lebih jauh atau sebetulnya memang apa ya tidak bisa dimaksimalkan karena tadi kami punya tugas utama dengan di rumah Prof ya dengan keluarga ya memang yang selama ini yang saya lakukan itu jangan sampai pekerjaan-pekerjaan di jodangan artikel itu membuat apa namanya suami jadi marah misalnya akhir pekan harusnya waktu keluarga ini ngejar deadline nulis jadi nulis di depan komputer terus kan makanya saya suka bilang kalau misalnya ada waktu-waktu challenge itu ya saya selalu kalau waktu libur kalender merah kita libur Sabtu Minggu tetap ada waktu untuk keluarga. Jadi memang ada on off gitu. Seperti itu kelihatannya memang tidak bisa cepat gitu ya dengan ritme yang kami miliki. Tapi saya juga pengen pandangan dari Prof. Sebetulnya dengan potensi yang ada dengan kami ini seperti apa? Dan juga sedikit informasi juga kami juga mulai sudah collab Prof dengan saya kebetulan dosen dengan mahasiswa. Jadi ada juga mahasiswa-mahasiswa yang magang. Mereka pasti lebih cepat kan ritmenya. Misalnya bikin layout buku, bikin cover, bikin ilustrasi buku, dan yang terakhir itu hasil pertemuan dengan Prof itu waktu di Bandung ya, Prof kan bilang ke saya, Umi, penerbitan itu bukan hanya buku, Umi bisa loh video. Nah, kemarin saya ketemu sama mahasiswa yang alumni yang fokus di video. Nah, saya pikir ini juga bisa mengimbangi kecepatan kami gitu ya, di mana kalau kami bertemu dengan klien yang profesional, tentu saja ritme kerjanya harus cepat gitu. Itu mungkin yang saya sodorkan adalah para milenial. Nah, menurut pandangan Prof seperti itu sudah betul atau apa harus bagaimana sebetulnya mengelola usaha seperti ini, Prof gitu. Oke. Nah, nerusin dari yang pertanyaan Umi yang pertama, ada satu exercise atau hal yang bisa Umi sampaikan kepada teman-teman
komunitas Juragan Artikel. Pertama itu adalah punya kebiasaan atau disiplin mencatat. Ya sebelum menulis, tapi mencatat aktivitasnya dari jam berapa sampai jam berapa ngapain, dideskripsikan bukan cuma satu kata tapi satu kalimat, bahkan kalau bisa lebih dari satu kalimat lebih bagus. Jadi seperti keuangan. Keuangan itu kuncinya dan ini untuk buat CV Future Business Machine Solusindo, ini kuncinya keuangan itu adalah pencatatan. Pencatatan itu adalah suatu skill di mana kita terbiasa kayak sholat gitu, Umi. Jadi 5 waktu itu kan kalau nggak dibiasakan dia berat. Nah, nyatet keuangan itu biasanya suka nanti deh habis nanti malam gitu, dicatat, direkap dari pagi sampai sore. Yang terbaik itu adalah yang kita sama komunitas yang lahirnya di Bandung juga, namanya Okegan, komunitas Okegan. Dia punya cara mencatat keuangan dengan cara seperti chatting WhatsApp ke nomor tertentu dari Okegan. Jadi misalnya kita beli kertas sekian rupiah, terus menerima pembayaran sekian rupiah, itu kita catat seperti layaknya kita chatting. Nah, di ujung hari nanti otomatis karena dia pakai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dia akan melakukan rekapan. Otomatis dia akan melakukan rekapan, hari ini pengeluarannya berapa, hari ini pemasukannya berapa. Nah, pencatatan keuangan itu bisa dibantu seperti itu dengan teknologi. Nah, tapi sebelum sampai teknologi dibantu, orangnya sendiri yang harus ngetik gitu ya, harus nyatet. Nah, udah Umi kasih PR ke komunitas. Kasih PR-nya gini, saya minta dari bangun sampai tidur mencatat dari jam berapa ngerjain apa spesifik selama 1 minggu. Setelah 1 minggu saya mau lihat catatannya. Kita lihat catatannya. Nah, kalau catatannya detail berarti dia disiplin isi setiap saat, bukan sehari sekali tapi setiap saat. Bahkan ada yang sama sekali nggak detail karena dia udah mulai lupa, itu bisa kerjainnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bahkan seminggu direkap semua tuh apa yang udah kerjakannya. Direkap ya, diingat-ingat lagi. Ya, diingat-ingat. Nah, udah itu terus Umi lihat di hari Sabtu, hari Minggu cukup dikirim aja ke WA, dilihat. Ya, makin detail itu berarti dia makin disiplin. Udah, setelah Umi lihat, Umi jangan kasih masukan apa-apa kecuali bilang lakukan yang sama sampai minggu depan ketemu lagi sama saya. Nah, begitu udah 2 minggu, dari 2 minggu itu kasih tugas lagi. Oke, sekarang dikelompokkan. Aktivitas hariannya dikelompokkan. Mana yang tugas keluarga, mana dibagi lagi, masak, urus anak mandi, dan seterusnya gitu ya. Belanja, udah itu terus diskusi, nemenin bikin PR dan seterusnya. Udah, itu dikelompokkan. Satu lagi adalah waktu luangnya. Diisi apa waktu luangnya? Antara jam sekian sampai jam sekian diisi apa? Terus itu dikelompokkan. Terus mana dari kelompok-kelompok itu yang produktif? Nah, terus dihitung aja. Oh iya, seminggu cuma 3 jam. Ya udah kita kerja berdasarkan seminggu 3 jam. Ya, dalam 3 jam bisa lakukan apa? Nanti Umi bikin gitu ya. Umi bikin kira-kira 3 jam itu kalau nulis gitu, mulai dari beride sampai tertuang tulisannya sampai diedit lagi, itu kira-kira berapa jam. Nah, ini namanya time management, atau pertamanya adalah timekeeping, baru berikutnya time management. Jadi timekeeping itu mencatat
dipakai betul. apa waktu kita. Kemudian kedua, bagaimana mengelolanya. Jadi setelah 2 minggu, Umi udah bisa menyimpulkan orang ini luangnya berapa banyak. Orang ini menghabiskan waktu pada hal-hal yang bukan utama. Katanya dia bilang, aduh capek ngurusin keluarga. Lihat aja yang 2 minggu itu. Kalau punya sebulan lebih bagus lagi. 2 minggu. Enggak juga nih nonton telenovela atau nonton sinetron atau apalah gitu ya. Iya, ya. Atau ngobrol sama tetangga gitu atau arisan dan seterusnya. Nah, itu bisa mulai-mulai dikurangi. Tapi pertama adalah melakukan pencatatan, kedua melakukan identifikasi, ya, terus kemudian dipilah-pilah mana yang bisa dikurangin. Habis itu kita bekerja berdasarkan ketersediaan jam pada minggu tersebut. Ya, jadi ini semuanya adalah skill aja, Umi, skill, tapi ada pelatihannya gitu. Ya, seperti menulis juga saya yakin latihannya seperti itu, mulai dari nulis kalimat, habis itu dikembangin menjadi kalimat awal paragraf, kalimat isi paragraf, kalimat penutup paragraf gitu kan. Itu kan harus dilatih terus menerus. Waktu sama. Jadi jangan terima Umi kalau komunitas bilang, aduh saya sibuk ini itu kan, jangan terima. Oke, saya akan terima setelah 2 minggu ini. PR-nya minggu pertama adalah ini, habis itu minggu yang berikutnya adalah ini. Dari situ kita duduk bareng-bareng, saya akan bantu mengelola how to manage your activities dan kemudian bagaimana mengkonversinya menjadi activities yang lebih produktif. Gitu kira-kira. Ya, luar biasa coach, Masya Allah. Masya Allah. Iya, ya. Kira-kira Kalau make sense apa masuk ini nggak bisa dicerna nggak Umi bisa, atau bisa, saya? Prof. Bisa, Prof, bisa. Saya memang terutama untuk diri saya dulu, Prof. Karena saya kan yang jadi leader komunitas ya. Jadi selama ini saya banyak kedistrak tadi kan. Kalau misalnya di dosen lagi full kerjaan gitu, kadang-kadang saya nggak nyapa-nyapa grup, nggak ngecek-ngecek tulisan. Sebetulnya itu tetap berjalan, ada penanggung jawabnya. Alhamdulillah selama ini so far gitu kan, udah terdelegasikan. Cuman saya nggak ada controlling gitu. Jadi karya-karya ini memang lahir karena kita sudah bisa ada delegasi pembagian tugas dan sudah bisa tadi kolaborasi dengan anak muda. Tapi karena saya tadi tidak memiliki kemampuan seperti ini, kadang-kadang saya kalau lagi asik ada penelitian di kampus ya penelitian gitu. Ini saya cek-cek sebisa saya ngecek aja pekerjaan-pekerjaan di penerbitan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari tips yang Prof tadi berikan saya bisa lebih maksimal sehingga nanti hasilnya juga lebih produktif pasti teman-teman ya. Harus dimulai dari saya dulu tentu pasti Prof gitu. Selaku leader di komunitas seperti itu. Iya, betul. Iya. Dicoba di Umi dulu. Terus kalau Umi pengen ngobrol balik gitu, dari pencatatan yang mau dianalisa, terus kirim aja ke saya. Nanti saya Oh, Masya Allah. kasih pandangan. Oh iya, iya. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kalau misalnya udah nyaman, baru di-share ke teman-teman lainnya di komunitas. Iya, iya. Gitu, Umi. Mudah-mudahan sedikit menjawab ya, atau sedikit memberikan pemikiran, memicu pemikiran. Ya, Prof. Alhamdulillah. Ada lagi, Umi? Nggak kerasa nih, nggak Iya, kerasa Prof. kita udah 55 menit. 1 jam ya. Iya, Masya Allah. Ya, kata Teh Wini tadi, kata Mbak Wini, Umi 1 jam katanya waktunya. Jangan lupa. Iya. Mungkin kalau dari Masya Prof, iya, melihat peluang tantangan untuk kami seperti apa, Prof? Apakah tadi ya, dengan sudah melakukan pengelolaan waktu yang baik gitu kan, jadi mengerti skala prioritas dan sebagainya, itu apakah ada kemungkinan kita ini bisa bisa lebih produktif tanpa meninggalkan tugas utama berarti Prof ya? Yang saya khawatirkan memang mengajak ibu-ibu produktif harus izin suami dulu gitu kan, jangan sampai saya ngasih kerjaan malah jadi apa namanya
ternyata menjadi apa, bukan keberkahan lah. Saya tetap ingin berkah itu tadi gitu. Makanya tadi selalu wanti-wanti kalau weekend atau hari libur itu tetap prioritas dengan keluarga gitu, seperti itu. Nah, dengan gaya-gaya usaha berbasis komunitas seperti ini yang notabene kebanyakan ibu-ibu dengan segala macam tanda kutip iklan, Prof ya, ngurus anak, terus nanti anak sakit kan ke distrak. Sering kan saya juga ada kerjaan, ini ke delay Umi, anak saya sakit, misalnya ngurus anak dulu kan, atau dianya sakit gitu, atau suaminya sakit, itu kan kalau perempuan memang banyak pernak-perniknya ya Prof ya. Dia itu tidak mengurus dirinya sendiri, maksudnya gitu kan. Kalau misalnya ibaratnya bapak-bapak mencari nafkah, anaknya sakit ya udah ada ibunya gitu kan. Tapi kalau seorang ibu, tentu saja tadi ketika dia anaknya sakit, setidaknya agak terganggu lah ritme pekerjaan. Nah, apakah kami itu bisa berkembang lebih jauh seperti apa tadi selain time management atau bagaimana masukan Prof untuk kami gitu. Kalau skill penulis, Oke. Prof, alhamdulillah teman-teman sudah tersertifikasi, Prof. Meskipun kami ibu rumah Wow. tangga, ya BNSP, Prof. Penulis Wih. tersertifikasi BNSP dan editor BNSP. Dan ketika kami diwawancara oleh asesor pun, asesornya malah nanya, oh bisa ya ibu-ibu rumah tangga gitu kan, berkarya. Di rumah masing-masing kan kita remote, Prof. Kerjanya nggak semua di Bandung. Ada yang di luar daerah, ada yang di luar negeri bahkan, tapi bisa kolaborasi, gitu, seperti itu. Oke. Keren. Sertifikasi BNSP. BNSP, ya. Wih, mantap. Selamat buat komunitas Juragan Artikel. Betul ya? Komunitas Iya, betul, Juragan Prof. Artikel. Nah, memang dalam hal tersebut sebenarnya banyak cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan produktivitas kita. Topiknya. Nah, saya terusin lagi. Jadi kalau misalnya nanti Umi bisa lihat ke pengalaman yang Umi sendiri, misalnya nih ya, misalnya untuk pemula menulis katakanlah 1.500 kata itu perlu berapa jam kerja ya? Ya. Jam kerja. Nah, nanti teman-teman sambil berlatih kalau dia udah punya jam terbangnya katakanlah udah 6 bulan gitu ya. Dia nanti berkurang tuh jam kerjanya untuk menulis 1.500 kata misalnya. Makin lama makin makin susut terus nanti Umi ngukur diri Umi, oh ya kalau kalau ngetik ini adalah standarnya adalah seperti ini ya atau ngetik dan nulis. Nah, artinya apa? Kerjanya harus melulu nggak boleh terkait hanya jadwal, nggak boleh hanya terkait jadwal aja. Misalnya gini, oke ini tanggal sekian selesai gitu. Yang paling dan lebih penting itu adalah yang bisa didefinisi yaitu perlu berapa jam kerja ya. Oh Ya, ya. jadi dia harus bisa ngukur. Ya kalau saya mungkin Uni pernah dengar kalau saya nyampein di webinar itu saya suka sampaikan kepada teman-teman peserta itu ada satu kalimat yang saya sering pakai yang dia menggambarkan manajemen atau pengelolaan apapun gitu ya, pengelolaan apapun, yaitu bahasa Inggris. If you can measure it, then you can improve it. Ya, saya ulangin, if you can measure it, then you can improve it. Artinya, Ya. kalau bisa diukur Ukur. atau ada ukurannya, berarti bisa ditingkatkan, diperbaiki, disempurnakan, bertumbuh, dikembangkan, dan seterusnya ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita bisa mengukurnya. Tadi misalnya contoh, kalau kuliah ujungnya apa ya? Ukurannya apa ya? Ukurannya adalah rupiah.
rupiah apa? Penghasilan dalam sebulan. Udah itu terus makin lama makin tumbuh tuh. Karena kita terus mengukur dibanding produktivitas kita. Nah, kira-kira nih kalau kita seminggu itu, aturan tenaga kerja ya, seminggu itu 40 jam. Kalau kerja namanya paruh waktu itu 20 jam seminggu. Nah, berarti kalau bikin tulisan itu perlu berapa jam ya? Itu harus tahu dibandingkan dengan skill kita. Skill itu yang menghasilkan berapa jam kerja itu baru kemudian kita proyeksikan terhadap jadwal atau tadi saya sempat terputus ya? Enggak ya? Iya, sempat Prof, tapi nggak lama. Delay loading, Oh, oke. loading tadi. Loading lama. Ya, jadi Iya, tadi Lola. saya gambarnya krenyet gitu, udah itu terus gambarnya Oh iya, burem. sama Prof. Ya, ini ada di saya nih. Jadi signalnya jelek di saya. Nah, terus jadi bukan cuma bilang, oh ya saya selesai 6 hari gitu ya. 6 hari ada 6 hari kalender, ada 6 hari kerja. Beda kan? Ya, Nah, beda. 6 hari itu harus diterjemahkan menjadi jam kerja. 6 hari berarti 6 kali sehari berapa? 8 jam katakanlah ya. Iya, 8 jam, ya. Berarti 48 jam. 48 jam itu adalah kuota kita untuk menulis bagian kita. Nah, 48 jam itu kalau dia udah misalnya udah 15 jam, udah itu terus dia kepake buat ngurus yang sakit, terus ngurus yang lain-lain gitu ya, yang dadak-dadakan, yang nggak bisa direncanakan sebelumnya. Artinya apa? 15 jamnya nambah nggak? Enggak. Dia masih tersisa 48 kurang 15. Berarti berapa? 33 jam lagi untuk dia kerjain. Nah, 33 jam ini berapa hari? Nah, itu baru di translate lagi gitu ya. Jadi selalu kalau janji itu, oh ya saya punya udah ngabisin berapa jam kerja. Dan kalau tercatat namanya di timesheet. Nah, ini tool satu lagi nih, namanya timesheet. Timesheet itu apa? Lembar waktu. Ya, lembar waktu. Misalnya pagi jam 8 sampai jam 9. Jadi kayak ada, nanti Umi bisa kasih ke setiap anggota komunitas, bikinin tabelnya aja. Di sebelah kiri waktunya 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Udah itu terus break. Ya, break misalnya contoh. Dari jam 12 sampai jam 1. Habis itu jam 1, jam 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 gitu misalnya contoh ya. Itu 8 jam tuh. Sampai jam 5 tuh, 8 jam. Ya, jadi mereka terbiasa ngisi gitu ya, ngisi namanya jurnal bukan jurnal untuk tulisan tapi jurnal apa yang dikerjakannya pada jam tersebut. Nah, dengan cara begitu kita bisa senantiasa mengukur. Dan kalau kita bisa mengukur, berarti ujungnya adalah insya Allah kita bisa memperbaikinya. Kuncinya harus diukur. Kalau nggak diukur, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Nah, itu dari segi waktu. Nah, kemudian kalau kita udah tahu, berarti kita udah tahu sumber daya yang kita punya berapa. Dan kita mau pakai apa, itu udah bisa lebih mudah. Tapi kalau dari yang saya terbayang nih, kalau komunitasnya Umi ini nggak cukup hanya ada di seputar Bandung misalnya contoh, atau seputar Kabupaten Bandung juga, tapi sebenarnya ini bisa direplikasi dimanapun juga ya, bahkan nggak melihat batas, di kota manapun juga bisa. Ini mengikuti pola kerjanya OKOC, di mana kalau OKOC disuruh ngerjain sendiri dengan sumber daya yang ada, dengan orang yang ada, dengan dana yang ada, itu akan berat luar biasa. Dan bahkan mungkin belum bisa mencapai angka yang sekarang. Tapi karena
semuanya jadi relawan, ya, sukarelawan, udah itu terus kita berjenjang piramid secara piramid gitu ya, dari komunitas ke komunitas ke komunitas, itu bisa mencakup orang yang jauh lebih besar lagi. Nah, judulnya adalah komunitas Juragan artikel ini bilang, oh nanti, oh ya ingetin saya ya, waktu itu saya pernah ngasih ngasih atau pernah ngomong nggak, Umi akan saya kenalkan ke hmm, presidirnya Ya, betul. Pikiran Yang Podcast, pikiran rakyat, betul, betul, Prof. Ya, saya malah lupa. Media Network. Network, ya, betul. Kok saya lupa namanya. RFM Network, ya. Nah, saya Iya, pernah betul, bilang Prof. gitu ya. Iya, iya, betul, Nah, Prof. Waktu ngobras. itu saya belum belum tunaikan tuh, dan belum ada yang ngingetin juga. Saya malah lupa. jadi Profnya jadi malah ingat. jadi utang tuh, jadi utang. Nah, pastikan kalau nanti bilang aja sama Winnie sekarang, Win, kalau berikutnya ke sini tolong, namanya Mas Agus, Mas tolong Agus. buatkan waktu untuk saya silaturahmi dengan Mas Agus untuk memperkenalkan Umi dan komunitasnya. Dia pasti akan senang banget. Kenapa? Karena dia menciptakan komunitas ini di seluruh penjuru Indonesia. Komunitasnya dijadikan portal berita. Oh iya, betul, betul. Portal PR berita. Network, ya. Iya, portal berita. Dan bahkan sekarang bukan cuma pikiran rakyat, mana aja. Jadi nanti bisa Umi bisa punya portal artikel sendiri, ya. Ya, Dan itu menghasilkan uang, Umi. Tergantung berapa banyak traffic yang bisa di masuk. ya disalurkan lewat portal tersebut. Dan itu pemasukannya bukan dari Pak Agus ini, bukan, tapi dari sponsors Iklan, atau sponsor. iklaners gitu istilahnya ya, Ya, pemasang iklan. Nah, ini menurut saya akan memonetisasi lebih banyak lagi teman-teman yang dari rumah tapi bisa menulis artikel apa aja. Ya, jadi ya. upside-nya atau pertumbuhannya ini ruangannya besar banget Umi. Jadi produktivitas saya nggak pernah menyaksikan bahwa komunitas ini bisa lebih besar, berada di mana-mana, ilmunya bisa nyebar, jadi amal jariahnya Umi, udah itu Amin. terus dalam waktu yang sama menghasilkan, mendatangkan penghasilan buat semua yang tergabung dalam Ya, komunitas. Amin ya robbal amin, alamin. amin. Ini Amin, Prof. ngomong-ngomong kita Terima udah kasih banyak. kelewatan 10 menit Umi. Iya, terlalu asik, Prof. Terima kasih banyak nih, luar biasa, mentas, betul-betul tuntas ini Masya Allah, Masya Allah. RPR-nya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Umi atas waktunya, dan semoga bisa diwujudkan ya, Amin, Prof. minimal Saya yang kalau terima nggak kasih, minimal Prof. setahun Terbalik. ya. Saya yang terima kasih, bukan Prof yang terima kasih. Oh Di iya, mentor. karena ya ini sesuatu yang mutual di dunia ini. Saya yakin gitu bahwa satu sama lain itu punya tugasnya masing-masing dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar dari hanya Amin. dirinya. Kemarin-kemarin itu saya suka pakai analogi ini. Mungkin ini bisa satu waktu bisa nulis ya, nulis tentang ini. Jadi analoginya sederhana. Kalau kita melempar batu ke dalam air yang tenang, Air. gitu, Ya. dia akan punya gelombang-gelombang gitu ya, gelombangnya kayak lingkaran-lingkaran gitu. Nah, makin besar energi atau makin besar massa batunya yang jatuh, makin jauh pula, makin besar pula lingkaran yang terimbas. Manusia itu seperti itu, di mana dia nggak bisa membatasi gelombangnya dia.
dia nggak bisa membatasi dampaknya dia pada sekelilingnya. Dan ini adalah cerminan gimana kita memberikan vibrasi atau gelombang tersebut, energi tersebut kepada banyak orang, insya Allah. Amin, amin, Masya Allah, Prof. Luar biasa, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Masya Allah. Semoga Prof sehat selalu, dilindungi Allah, dan ilmunya bermanfaat untuk semua. Masya Allah. Terima kasih, Prof. Luar Amin. biasa. Ya, Robbal Alamin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Umi. Terakhir, dari Umi Ya, ada kalimat penutup buat teman-teman yang dengerin maupun yang nanti dengerin rekamannya. ya. Salah satu cara untuk kita terus bertumbuh dan memperoleh banyak hal kebaikan adalah selalu bersinergi dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya di Oke bersama Prof. Indra Uno yang luar biasa ini. Masya Allah, Prof. Sehat-sehat terus, Prof. Ya. Ditunggu nanti ke Bandung lagi, Prof. Launching buku. Amin. Amin ya Robbal Ya Allah. Alamin. Semoga Amin. diberikan kekuatan untuk Amin. semuanya. Buat anggota komunitas ini ada Diandra, katanya terima kasih ilmu yang dibagikan. Umi, Prof, terus Retno Putri ada yang bilang amin. Oke, Amin. terima kasih Terima kasih, Umi. Prof. Ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Sehat, Prof. Amin, amin ya Rabbal Amin. Alamin. Sehat. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Oke, teman-teman, sahabat Mentas, itu tadi perbincangan seru, sejam lebih yang nggak kerasa dalam Mentas. Mentas memang tamunya cuma satu, karena ingin lebih tuntas di dalam melakukan tanya jawab, dan mudah-mudahan rekaman ini bisa diupload ke YouTube dan bisa juga dipotong-potong sama Winnie menjadi potongan-potongan yang bisa lebih mudah dicerna, karena nggak semua orang punya waktu untuk menonton 1 jam gitu ya, jadi mau langsung ke yang dipentingkan. Terima kasih teman-teman, terus berjuang dan yakin bahwa rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.